Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1466 sampai tahun 1470. Tiba di kota Guangjiang. Di daerah tanpa hukum ini, yang disebut daging tidak boleh dimakan sembarangan, bahkan jika itu bukan daging manusia, itu tidak bisa dimakan sembarangan. Alasan mengapa bos begitu menghormati Guchen dan yang lainnya hanyalah karena mereka adalah satu-satunya yang masih hidup di antara banyak orang yang menginap di sini tadi malam, itu saja. Setelah makan mie, Guchen meletakkan 100 yuan di atas meja sebagai pembayaran, tetapi bos berkata dia tidak akan menerimanya. Adik kecil, saya tidak akan menerimanya sekarang. Merupakan suatu kehormatan bagi toko saya untuk menerima Anda menginap di sini. Jika Anda datang ke sini lagi di masa mendatang, ingatlah untuk menginap di sini. Pemilik toko menatap Guchen dan berkata dengan lembut. Guchen tersenyum tanpa berkata apa-apa, masih menyerahkan uangnya. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti jika takdir mengizinkan. Soal ini, mari kita bersikap adil. Kalian menghabiskan hidup kalian untuk ini, jadi jangan berhemat. Membuka toko di daerah ini berarti hidup bermalas-malasan setiap hari, jadi Guchen tidak ingin memanfaatkannya. Setelah membayar, kasino terbuka dan pasar barang antik di hutan di luar buka pagi-pagi sekali. Guchen mengeluarkan ponselnya untuk melihat waktu. Saat itu pukul 9 lewat sedikit, kurang dari 100 km dari kota Guangjiang, sebuah kota yang hampir seluruhnya berada di perbatasan utara. Lebih dari 300 km lebih jauh ke utara terbentang medan perang yang familiar. Berjalan menembus hutan, mengikuti rute yang telah diteliti sebelumnya, dan terus berjalan lurus, mereka akan tiba di kota Guangjiang pada sore hari. Siang hari, Jiangsu. Tian Yuxiao keluar dari bandara Jiangsu dan berdiri di jalan, menatap kota. Terakhir kali ia ke Jiangsu, hari sudah malam, dan ia belum sempat sepenuhnya mengagumi keindahan gedung pencakar langit. Ternyata dunia di luar rumah pertanian itu begitu indah. Tian Yuxiao pernah ke tempat gurunya terakhir kali. Meskipun dia tidak tahu persis lokasinya, sebenarnya ada semacam hubungan antar murid. Tempatnya di tepi danau di seberang Villa Yuhuatai di Jiangsu. Setelah menghabiskan setengah jam, Tian Yuxiao menemukan tempat itu dan ragu-ragu di gerbang untuk waktu yang lama dengan berjinjit. Situasi kali ini berbeda dari terakhir kali ia datang ke sini, jadi pintu yang ia lewati juga berbeda. Ia ragu-ragu di luar pintu untuk waktu yang lama dan tidak berani masuk langsung sampai pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Kemudian suara Chang Yunshan yang datar terdengar dari ruangan, "Kau berani datang ke sini, jadi kenapa kau tidak berani masuk?" "Guru, apakah kau tahu aku akan datang?" tanya Tian Yuxiao bingung. "Aku sudah melatih murid bajingan sepertimu selama lebih dari 1 dekade, dan aku bahkan tidak mengerti ini," kata Chang Yunshan perlahan, duduk di kursi berlengan di dalam. Ia bisa melihat bahwa sikap Tian Yuxiao telah berubah drastis kali ini. Tidak lagi sombong dan angkuh seperti sebelumnya, ia lebih mirip terong yang membeku, sedikit gentar. Dari ayam jantan yang tegap dan sombong, ia telah menjadi tikus yang tenggelam, dari tuan muda menjadi seorang gelandangan. "Guru," Tian Yuxiao berlutut berat di tanah dan mendesah. "Jangan panggil aku guru. Aku tidak punya murid sepertimu. Kau tahu aku gurumu ketika ada masalah, tetapi kau tidak memperlakukanku seperti manusia ketika ada yang salah. Dasar bajingan kecil, sekarang kau tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Pasti sulit diusir dari ladangmu sendiri oleh orang-orangmu sendiri." Chang Yunshan tersenyum tipis sambil menggoyangkan kursi sambil berbaring di atasnya. Jelas, Chang Yunshan telah mengetahui apa yang terjadi di pegunungan Qilian, lebih dari 1000 km jauhnya. Hal terkuat dari garis keturunan lembah hantu sebenarnya bukanlah ilmu pedang atau keterampilan pisau, melainkan Qimendunjia dan ramalan. Chang Yunshan dapat menangani semua urusan dunia tanpa meninggalkan rumah. Inilah hal yang benar-benar menakutkan dari aliran lembah hantu. Dalam hal deduksi Qimendunjia, keluarga Lan dan Zuge dapat bersaing dengan aliran lembah hantu dalam hal ini. Namun, jika dihitung secara detail, keluarga Lan dan Zuge mungkin tidak akan dapat mengejar. Di malam hari, di kota Guangjiang. Kota ini tidak dapat dianggap sebagai kota paling utara, tetapi dapat dianggap sebagai kota yang paling dekat dengan medan perang utara. Meskipun merupakan kota setingkat prefektur, perekonomian di sini tidak terlalu berkembang, dan area konstruksi perkotaannya juga rata-rata. Kota ini hanyalah kota kabupaten biasa di selatan. Kota Guangjiang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. Sementara orang-orang di selatan masih mengenakan kemeja lengan pendek, di sini suhu rata-rata hanya sekitar 10 derajat Celcius, dan banyak orang sudah mengenakan jaket tebal.
Mungkin musim gugur baru akan tiba secara bertahap di selatan bulan depan, tetapi di sini, di kota Guangjiang, salju sudah turun. Inilah perbedaan antara utara dan selatan. Seseorang terbang dari Guangzhou ke Jiangxi mengenakan kemeja lengan pendek, dan begitu turun dari pesawat, mereka begitu kedinginan hingga tak bisa berkata-kata. Perbedaan suhu antara utara dan selatan telah anjlok. Mengapa di sini begitu dingin? Li Qing bergidik dan bergumam pelan. Memang jauh lebih dingin daripada di hutan. Mungkin angin tak bisa menembus hutan. Di utara, yang terlihat hanyalah dataran, tak ada satupun gunung yang terlihat. Angin bertiup tanpa hambatan, sehingga jalanan bersiul kencang. Ayo cari tempat duduk dan makan makanan hangat. Aku kedinginan. Zuo Sandu menggosok-gosok tangannya dan berbisik. Aku ingat iga domba rebus di kota Guangjiang sangat lezat. Aku penasaran apakah tempat itu masih ada. Ayo kita coba. Gu Chen pernah tinggal di kota Guangjiang sebelumnya dan punya beberapa teman di sana. Jika dia pergi ke wilayah utara, dia pasti membutuhkan bantuan mereka. Lagi pula, jaraknya masih 2 atau 300 km dari sini, dan mencari seseorang di dalam untuk membimbingnya ke kamp tentara utara sangatlah penting. Mereka naik bus ke suatu tempat bernama Jalan Fengyang. Restoran iga domba tua Fengyang ini memang lezat. Ketika Gu Chen pertama kali datang ke sini, bisnisnya tidak terlalu bagus, hanya lumayan. Dia terkesan dan mengajari koki beberapa trik. Tak lama kemudian, reservasi diperlukan untuk makan di sana. Apakah daging kambing di sini selezat yang kau katakan? Tanya Zuo Sandu pelan, sambil menelan ludah. Gu Chen menepuk dadanya dan terkekeh. Jangan khawatir, restoran ini memang enak. Awalnya, hampir penuh. Tapi setelah ku beri saran pada koki, ternyata tidak hanya penuh, tapi juga antreannya panjang. Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan kartu VIP dari tasnya. Fakta bahwa kau bisa menggunakan kartu VIP untuk makan daging domba di tempat kecil seperti kota Guangjiang sudah cukup membuktikan betapa suksesnya restoran ini. Mereka turun dari bus dan berjalan ke sebuah gang, lalu ke hutong lain. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang mirip warung makan. Kelihatannya kecil, seperti kebanyakan warung makan di kota-kota lain. Namun, warung ini memiliki 2 lantai, lantai atas dan bawah. Aneh, kenapa tidak ada antrean? Tanya Gu Chen bingung, sambil melirik keluar. Lan Wancheng melipat tangannya dan mencibir, Kakak Chen, apa kau salah membawa kami? Makanan. Di sini tidak begitu enak. Tidak mungkin. Tempat ini dulunya sangat populer, dan kokinya adalah putra pemiliknya. Tidak mungkin mereka berubah. Papan namanya tidak berubah, tidak ada yang berubah. Bagaimana mungkin tidak ada antrean di luar? Ayo masuk dan lihat. Gumam Gu Chen curiga. Namun, tepat saat ia hendak masuk, ia tiba-tiba merasakan sosok gelap terbang menghilang dari pandangannya. Bang! Sesosok tubuh terbang keluar ruangan, memecahkan kaca dan jatuh dengan keras ke tanah. Gu Chen mengamati lebih dekat. Bukankah itu pemilik toko daging kambing yang sama? Orang tua sialan, aku membeli tokomu tapi kau tidak mau menjualnya, dan aku harus mengantre untuk makan daging kambingmu. Apa kau benar-benar ingin mati? Aku datang ke sini untuk makan karena aku menyukaimu. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Seorang pria berjanggut berdiri di pintu, tangannya terlipat, dan berkata dengan dingin. Pria itu sangat tinggi dan kekar, dan kehadirannya di ambang pintu benar-benar menghalangi semua cahaya dari belakang. Meskipun perbatasan utara selalu memiliki beberapa masalah keamanan, karena terletak di persimpangan beberapa negara. Banyak orang asing yang datang ke negara Xia untuk berbisnis akan memilih kota Guangjiang. Kota ini terletak di persimpangan beberapa negara, dan pertukaran perdagangan relatif sering terjadi, sehingga banyak orang asing yang datang dan pergi. Misalnya, pria yang memukuli orang di depannya memiliki janggut lebat dan rambut pirang. Ini jelas bukan orang senegara Xia, tetapi dia bukan orang senegara Xia, dan dia begitu merajalela di negara Xia. Beraninya kau. Ini negeri Xia, kapan giliranmu menghajar orang di sini dengan seenaknya? Gu Chen menunjuk pria itu dan meraung. Jelas, pria berambut pirang itu tidak takut pada Gu Chen yang menunjuknya, dan dia masih berkata dengan arogan, aku akan bertarung jika aku mau, kau tidak berhak menyalahkanku. Hahaha. Dinasti Qing sudah berlalu lebih dari 100 tahun, mengapa kau tidak mengubah kebiasaan buruk ini? Bentak. Gu Chen bergerak begitu cepat sehingga meninggalkan bekas. Bentak. 2 tamparan menghantam wajah pria itu dengan keras, membuatnya tak berdaya melawan. Ketika orang-orang di restoran mendengar suara di luar, 7 atau 8 pria berlari keluar satu demi satu. Mereka semua berambut pirang, berkulit putih, bermata biru, dan beberapa orang berkulit hitam mengikuti di belakang.
Nak, beraninya kau memukulku? Pria itu berdiri dan mencoba melawan, tetapi yang paling lucu adalah ia malah menggunakan teknik Wing Chun klasik kerajaan Xia. Seharusnya kau bersyukur kita berada di kerajaan Xia, kata Gu Chen dingin, tangannya terkepal di belakang punggung. Atau lebih tepatnya, kau seharusnya bersyukur kita berada di masa damai. Di kerajaan Xia, tindakan seperti itu tentu saja akan dibatasi. Jika di luar negeri, tidak akan semudah menamparkan wajah. Pria pirang yang babak belur itu memelototi Gu Chen, beraninya kau memukulku. Kau tahu aku dari klan Ying Budian. Terus kenapa? Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis, tangannya terkepal di belakang punggung. Begitu ia selesai berbicara, Zhuo Sandu, Lan Wancheng, dan Li Qing segera bergegas menghampirinya. Untuk menghadapi kalian, saudara Chen tidak perlu melakukannya sendiri. Aku bisa memperlakukan kalian semua seperti budak. Lan Wancheng menyeringai. Zhuo Sandu bahkan lebih mengerikan. Aura yang dipancarkannya begitu kuat sehingga hantu pun akan mundur, apalagi manusia hidup. Melihat ini, orang-orang asing itu langsung tidak berani menyerang. Mereka hanya mundur, menatap Gu Chen dan berkata, "Baiklah. Tunggu saja. Kau pukul aku, dan aku akan membuatmu membayar. Aku akan melaporkanmu ke pihak berwenang atas tuduhan menyerang teman-teman internasional." Pria parubaya berjanggut itu menunjuk Gu Chen dan berkata, Gu Chen hanya meliriknya dengan jijik, ini bukan dinasti Qing lebih dari 100 tahun yang lalu. Tidak ada yang akan menoleransi perilaku burukmu. Umumnya, ketika kau pergi ke negara lain, kau pasti akan mengendalikan amarahmu. Bahkan jika kau menderita kerugian, kau pasti tidak akan menyerang orang dari negaramu sendiri. Orang-orang ini bisa bertindak begitu arogan di kota Guangjiang, mereka pasti punya seseorang yang mendukung mereka, atau mereka punya syarat untuk melakukannya. Keluar. Zhuo Sandu langsung memarahi. Orang-orang ini berteriak pada yang lain dengan ekspresi kejam, mengancam mereka untuk tidak melarikan diri. Gu Chen bahkan tidak melirik mereka, berbalik dan berjalan ke toko bersama bosnya. Toko daging kambing itu hancur berkeping-keping, dengan meja, kursi, dan bangku tergeletak berantakan di lantai. Mereka masuk dan mengangkat semua meja, kursi, dan bangku. Putra pemilik toko muncul dari dapur, memegangi dahinya yang memar. "Ayah, siapa orang-orang ini? Panggil dia Tuan." Sang pemilik toko langsung memanggil putranya. "Tuan, alasan bisnis kita begitu berkembang pesat adalah berkat resep Tuan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin ayah punya uang untuk membeli mobil dan rumah?" Sebelumnya, toko itu berjalan lancar, tetapi sulit untuk penuh. Namun setelah Gu Chen menambahkan sedikit sesuatu ke dalam sup daging kambing, bisnisnya berubah drastis. Seketika, keluarga itu berubah dari biasa-biasa saja menjadi kaya, berpenghasilan lebih dari 1 juta yuan setahun dan berhasil membeli mobil, rumah, menikah, dan memiliki anak. Tanpa resep rahasia Gu Chen, keluarga itu harus berjuang setidaknya 1 dekade lagi untuk mengumpulkan tabungan mereka saat ini. Hanya dengan jentikan jarinya, Gu Chen mengubah kehidupan sebuah keluarga, memastikan ketahanan pangan setidaknya untuk 2 generasi. Dan bisnis ini dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan resep warisan dan panci sup daging kambing ini, mereka dapat membuka jaringan toko. "Tuan." Putra pemilik toko ingin segera berlutut, tetapi Gu Chen dengan cepat menarik kerahnya. "Tidak perlu, saya hanya melakukan pekerjaan langsung, saya tidak memberitahu Anda apapun." "Saya tidak bisa disebut Tuan. Mari kita bicarakan mengapa orang-orang ini membuat masalah di sini." Secara logika, kota Guangjiang hanyalah kota perbatasan, dan ada pedagang dari seluruh dunia yang datang dan pergi kapan saja, tetapi keamanannya seharusnya tidak seburuk ini. Yah, ceritanya panjang. Mereka menginginkan resep rahasia panci sup daging kambing ini. Awalnya, mereka mengatakan akan memberi saya 10.000 yuan untuk menjual resep rahasia itu, tetapi saya tidak setuju. Sekarang mereka ingin saya mengalihkan etalase toko kepada mereka, dengan mengatakan mereka akan memberi saya 200.000 yuan untuk membeli seluruh etalase toko. Saya tetap menolak. Akibatnya, mereka menghancurkan toko saya di depan begitu banyak pelanggan. Pemilik toko mendesah tak berdaya, kelompok orang itu adalah penjahat asing. Mengandalkan perkembangan perdagangan internasional yang pesat di negara ini, para pedagang yang tidak dapat mencari nafkah di negara mereka sendiri kini mulai datang ke negeri Xia untuk bertahan hidup. Namun, identitas mereka dilindungi secara internasional, jadi mereka berani bersikap begitu sombong. "Saudara Gu, mengapa kau tidak bersembunyi? Kelompok orang itu bukan yang pertama kali melakukan ini. Lagi pula, mereka telah membawa banyak perusahaan ke kota Guangjiang. Itu sebabnya para petinggi telah berulang kali membantu mereka mengatasi masalah." "Bersembunyi?"
Gu Chen tersenyum tipis sambil duduk di kursi. Di wilayah negeri Xia, apakah kita masih harus takut pada beberapa orang asing? Lelucon. Masakan kami semangkuk sup daging kambing, dan jangan khawatirkan yang lain. Ini. Pemilik toko masih sedikit khawatir. Ia berencana untuk menutup tokonya malam ini, tetapi sekarang ia berada dalam sedikit dilema. Apa yang kau takutkan? Kakak Chen sudah bilang akan membantumu dalam masalah ini. Apa yang kau takutkan? Lan Wancheng menatapnya tanpa berkata-kata. Oke. Setelah berkata begitu, pemilik toko membawa putranya ke dapur. Kini Lan Wancheng dan yang lainnya tidak khawatir lagi dengan orang-orang asing yang membuat masalah. Mereka hanya bertanya-tanya apakah makanan toko ini benar-benar selezat itu. Jika orang asing begitu menyukainya dan bahkan menginginkan resepnya, maka rasa makanan di toko ini pasti sangat lezat. Daging kambingnya masih ada di dapur, tetapi aromanya tercium, dan panci itu penuh dengan iga domba rebus. Wow, akhirnya aku tahu kenapa orang itu menginginkan resep ini. Mulutku berair hanya dengan menciumnya. Lan Wancheng menatap panci sup daging kambing, dan air liurnya terus menetes. Jika rasanya memang seperti ini, maka bisnisnya memang pantas untuk sukses. Begitu diletakkan di atas meja, beberapa orang segera mengambil satu dan mulai mengunyahnya. Awalnya, tidak ada yang mau makan iga domba, dan pada dasarnya dijual murah di pasar sayur. Namun, setelah diolah oleh toko bos ini, iga domba yang sebelumnya tidak disangka-sangka kini menjadi hidangan lezat yang dibicarakan semua orang. Setelah melihat mereka selesai makan, Gu Chen mengambil satu dengan sumpitnya dan mulai makan. Rasanya menurun, biasa saja. Apakah ini biasa saja? Saudara Chen, bukankah kau terlalu menuntut? Lan Wancheng, mulutnya penuh lemak, menatapnya dan berkata. Meskipun rasanya tidak istimewa, tapi sudah pasti istimewa. Bahkan pada tingkat ini, ia masih menganggapnya biasa saja. Bukan karena rasanya buruk, hanya saja Gu Chen terlalu pilih-pilih. Kalau aku yang membuat ini, aku bisa meningkatkannya beberapa tingkat. Gu Chen melipat tangannya dan tersenyum tipis. Tapi kalian, cukupkan saja. Lagi pula, tidak banyak makanan enak di kota Guangjiang. Hanya domba ini yang enak. Pemiliknya. Lan Wancheng. Yang lain. Tahu nggak? Kalau mau makan daging domba di sini, seringkali harus antre. Bahkan pesan antar pun bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Tapi di mata Gu Chen, rasanya biasa saja, mengingat standar makanannya yang tinggi. Saat ini, semua orang mendengar deru mobil di luar. Dari suara langkah kaki, setidaknya puluhan orang mulai turun. Gu Chen tidak menyangka beberapa orang asing akan memanggil puluhan, bahkan ratusan, bantuan dari kota Guangjiang, bahkan dari negeri Xia. Kalian makan saja, aku akan keluar dan melihat. Setelah itu, Gu Chen meletakkan sumpitnya dan berdiri, bersiap untuk pergi. Namun, Lan Wancheng menyeka mulutnya dengan tangan besarnya dan menahannya, tidak perlu. Aku akan pergi. Aku ikut kalian. Li Qing juga meletakkan sumpitnya dan berbisik. Ia mengikuti Lan Wancheng keluar, meninggalkan Gu Chen dan Zuo Sandu sendirian di meja. Lupakan saja, biarkan kedua anak itu yang mengurusnya. Ayo kita minum, kata Gu Chen lembut, mengangkat gelasnya dan menatap Zuo Sandu. Namun, terjadi keributan besar di luar. Tak lama kemudian, seseorang bergegas masuk dari pintu. Itu bukan Lan Wancheng dan Li Qing, melainkan seorang pria kekar. Gu Chen melirik pria kekar itu dan tahu dari langkahnya bahwa ia pernah menjadi tentara. Jelas ia berasal dari militer, dan karena mereka berhasil menakut-nakuti tentara agar turun, mereka pasti punya koneksi serius. Jangan makan lagi. Ayo kita keluar dan lihat. Kalau kita tidak pergi, mereka akan masuk dan menghancurkan toko ini. Gu Chen mendesah tak berdaya. Di luar, Lan Wancheng dan Li Qing telah mengalahkan beberapa pasukan musuh. Mereka terlatih secara profesional, tetapi dua pria yang tampak lemah ini berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka hanya dengan satu pukulan. Sekelompok penumpang gelap. Ayo! Teriak seorang pria dari atas mobil. Orang-orang asing itu masih membuat keributan, mengancam akan menarik investasi mereka dari beberapa perusahaan di kota Guangjiang jika mereka tidak bertindak cepat. Bongkar toko ini untukku. Teriak seorang pemuda dari atas jeep. Saat ini, Gu Chen mendorong pintu hingga terbuka dan perlahan keluar rumah. Apakah kau meminta persetujuanku sebelum menghancurkan toko ini? Untuk melakukan pekerjaanku, apakah aku perlu? Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, pemuda itu tiba-tiba menjadi lemah. Melihat bahwa itu adalah Gu Chen, ia langsung berseru, "Tuan! Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini?" 3 kata,
Apa-apaan ini, berturut-turut membuat semua orang yang hadir tercengang. Apakah kau mulai sombong? Kata Gu Chen, menatapnya sambil tersenyum. Meskipun ia tersenyum, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Pemuda itu menggigil ketakutan, menundukkan kepalanya dan berbisik, "Tuan, aku. Apa maksudmu dengan aku? Apa kau ingin aku mengajarimu cara melakukan ini?" Gu Chen membentaknya. Ekspresinya langsung berubah, dan tatapannya tiba-tiba berubah menjadi ganas dan mematikan. Pemuda itu berdiri di hadapan Gu Chen, sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menunjukkan rasa hormat yang besar. "Tuan, kau boleh bicara. Usir orang-orang ini dari negara ini selamanya. Jangan pernah biarkan mereka masuk lagi. Semua harta benda mereka harus direlokasi." Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Seorang pria harus punya nyali." Orang asing yang pernah dipukuli Gu Chen sebelumnya, setelah mendengar kata-kata Gu Chen, langsung berteriak, "Tahukah kau berapa banyak keuntungan yang kubawa ke kota Guangjiang setiap tahun?" "Diam!" raung pemuda itu. Pria asing itu, yang masih tak sadarkan diri, dengan bodohnya berteriak pada Gu Chen, "Kau dengar aku diam." Namun, dua pria kekar di belakangnya sudah mulai menyerang orang-orang asing itu dan menyeret mereka ke truk pikap. Baru saat itulah ia menyadari bahwa ia sedang diincar. "Chen Liu He, apa kau tahu berapa banyak kontribusiku terhadap perekonomian kota Guangjiang setiap tahun? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini?" Raung pria asing berjanggut itu. Pemuda itu langsung berteriak, "Berhenti!" Anak buahnya langsung berhenti. Pria berjanggut itu, yang mengira ia akan berubah pikiran dan membantunya, langsung ceria kembali. "Kenapa? Kau memohon padaku sekarang? Kukatakan padamu, orang ini menamparkan wajahku. Bawa dia keluar dari kota Guangjiang sekarang juga, atau aku akan menarik investasiku." Bentak, bentak. Chen Liu He langsung menamparkan wajah pria itu dua kali dan membentak, "Kau hanya berkontribusi sedikit untuk kota Guangjiang. Kau tahu berapa banyak kontribusi kakekku untuk negara ini? Dia berdarah dan terluka. Siapa kau? Usir dia dari negeri Xia. Mulai sekarang, semua bisnis mereka akan tutup. Keluar." Pria-pria kekar itu segera membawa orang-orang itu ke dalam mobil. Mereka pikir mereka hanya datang untuk membantu, tetapi mereka malah diusir dari negeri Xia, beserta barang-barang mereka. Perusahaan asing lebih memilih negeri Xia untuk investasi terutama karena populasinya yang besar dan bonus demografi yang menguntungkan. Jadi, bukan perusahaan asing yang menggerakkan perekonomian kota Guangjiang, melainkan populasinya sendiri, yang menggerakkan perusahaan-perusahaan ini dan, lebih jauh lagi, perekonomian. Jika perusahaan-perusahaan ini meninggalkan kota Guangjiang, mereka pada dasarnya akan bangkrut setelah kembali ke negeri asal. Seolah-olah mereka datang ke negeri Xia karena bisnis sedang lesu di negara asal mereka. Lagi pula, wilayahnya kecil, populasinya jarang, dan dengan demikian, bisnis sedang lesu, jadi mereka datang ke negeri Xia untuk berekspansi. Bukannya pamer, mereka malah merusak pekerjaan mereka sendiri. Setelah semua urusan ini selesai, Chen Liu He berdiri dengan hormat di depan Gu Chen dan berkata dengan hati-hati, "Tuan, mengapa Anda tiba-tiba datang ke kota Guangjiang? Apakah ada misi khusus?" Gu Chen awalnya tiba di kota Guangjiang untuk mencari Chen Liu He. Sebagai orang lokal, dia pasti bisa mengambil jalan pintas untuk memasuki wilayah utara. Kalau tidak, orang biasa tidak akan bisa masuk sama sekali. Meskipun Tuan Murong telah menulis surat ke distrik militer, surat itu pasti berada di dalam distrik militer wilayah utara. Gu Chen tidak memiliki dokumen izin apapun. Jika dia ingin memasuki wilayah utara, dia harus bergantung pada Chen Liu He. Dia tidak mengatakannya secara gamblang, melainkan hanya memberi isyarat, dan Chen Liu He langsung mengerti. "Tuan, Anda di sini untuk mengambil alih." Gu Chen segera terbatuk ringan. "Baiklah, Liu Zi, masalah ini hanya diketahui langit dan bumi, dan hanya Anda dan saya. Kami baru saja tiba di kota Guangjiang, jadi Anda bisa mengurus sisanya." Dimengerti. Wajah Chen Liu He dipenuhi kegembiraan, dan ia segera memimpin yang lain ke dalam mobil. Ia dan Gu Chen bertemu saat kampanye perbatasan utara, sekitar waktu yang sama dengan Murong Waner. Murong Waner adalah penggemar wanitanya, jadi Chen Liu He bisa dibilang penggemar prianya. Terlebih lagi, Murong Waner lah yang menemukan Chen Liu He untuk tinggal di kota Guangjiang. Sepanjang perjalanan, ia bahkan lebih banyak bicara daripada Lan Wancheng, terus-menerus mengganggu Gu Chen tentang situasi Murong Waner. Setelah mengetahui bahwa Murong Waner sedang hamil, Chen Liu He berseru di dalam mobil, "Astaga! Lagi pula, reputasi Murong Waner di perbatasan utara sangat baik. Kehamilannya dengan Gu Chen berarti dia adalah menantu keluarga Murong, dan sejak saat itu,
pasukan perbatasan utara yang berkekuatan 300.000 orang akan tunduk pada perintah Gu Chen. Terlebih lagi, Gu Chen datang ke sini untuk memimpin tentara utara. Status dan posisinya di utara di masa depan tidak akan tertandingi oleh orang biasa. Jadi, mulai sekarang, semua urusan di wilayah utara akan ditangani olehmu sendiri. Chen Liuhe menatapnya dengan terkejut dan berkata. Gu Chen melipat tangannya dan tersenyum tipis. Tidak, aku hanya datang ke sini untuk menyerahkan kekuasaan. Biarkan kakak iparmu beristirahat di rumah dan selamatkan dia dari bermain-main. Tuan, Anda benar-benar pria baik yang mencintai wanita. Chen Liuhe dengan cepat mengacungkan jempol dan menyanjungnya. Ini jelas sanjungan, tetapi Gu Chen umumnya tidak menyukai sanjungan seperti itu. Saat ini, Zhuo Sandu, yang duduk di dekatnya, menyikut Gu Chen. Ia melihat keluar jendela dan melihat beberapa orang diam-diam bergerak di malam hari di persimpangan terdekat dan di puncak pohon. Wajah salah satu pria berpakaian hitam tersorot lampu jalan, dan beberapa dari mereka bertukar beberapa gerakan di persimpangan. Ji Sixuan, seru Gu Chen sambil menggosok matanya. Awalnya ia mengira ia berhalusinasi, tetapi ketika ia melihat lagi, tidak ada seorang pun di persimpangan. Mobil itu melaju semakin jauh, dan persimpangan itu tidak lagi terlihat. Apakah aku berhalusinasi? Apakah itu Ji Sixuan? Tanya Gu Chen bingung. Jika itu Ji Sixuan, lalu siapa yang mengejarnya? Zhuo Sandu juga menggelengkan kepalanya sedikit, tidak yakin, mengapa orang-orang itu tadi terlihat seperti Jiang Ye dan yang lainnya. Hah? Seru Lan Wancheng juga. Keempat leluhur mayat itu semuanya di bawah komando Ji Sixuan, mengapa mereka mengejarnya dan memukulinya di jalan? Apakah saya salah melihatnya? Kenapa aku merasa ini agak tidak realistis? Gu Chen juga berkata sambil tersenyum kecut. Saat ini di gang, Ji Sixuan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, melompat, dan memanjat atap rumah di sebelahnya dengan terbang melewati atap dan dinding. Nyatanya, Lan Wancheng dan yang lainnya melihatnya dengan benar. Orang-orang yang mengejarnya tidak lain adalah 4 leluhur mayat dan kelompok mereka, dan bukan hanya sekte penggerak mayat, tetapi juga banyak master lainnya. Kau berlari begitu cepat, mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kata Jiang Ye. Terengah-engah. Sekelompok besar orang di belakangnya mengerumuni atap. Di jembatan Ningjiang. Bang! Gu Chen dengan cepat menurunkan jendela dan melihat ke arah tenggara, hanya untuk melihat api membubung ke langit di tempat itu, lalu menghilang lagi setelah beberapa saat. Ledakan itu tidak keras, dan tidak terdengar seperti sesuatu yang meledak. Suara apa itu? Chen Liuhe dengan cepat menjelaskan, ada kolam biogas di sana, dan akan ada beberapa gerakan kecil dari waktu ke waktu. Tidak ada yang tinggal dalam radius 3 km di sekitar sini, jadi Anda bisa tenang. Oh, begitu. Meskipun dia mengatakan ini, Gu Chen masih melihat ke arah asal ledakan. Pada saat yang sama, di kolam biogas. Masih ada api di kolam. Kedua belah pihak sedang bertarung, dan percikan api dihasilkan setelah tabrakan logam, yang langsung membakar seluruh kolam biogas. Ini adalah rawa alami, dikelilingi oleh pagar, dan umumnya merokok tidak diperbolehkan di dekat tempat ini. Anda bisa melihat lubang besar di tengah kolam, yang seperti lumpur. Anda membuat lubang, dan lumpur di sekitarnya akan segera berkumpul, lalu kembali normal. Satu pukulan baru saja membuat kawah di tanah, dan api yang berkobar meletus di sekelilingnya. Ji Sixuan memanfaatkan kegelapan, dengan cepat melarikan diri melalui puncak pohon. Perkelahian sebelumnya telah memberinya beberapa detik waktu. 4 leluhur mayat, beberapa serafim, dan 2 pria kekar semuanya berhenti untuk mengawasi Ji Sixuan, yang telah melarikan diri. Mereka telah mengejarnya sejauh lebih dari 80 km, dan ia selalu berhasil melarikan diri. Apakah ini yang kau sebut terluka parah dan mudah ditangani? Kata seorang pria jangkung dengan muram. Jiang Ye, Hou Qing, dan yang lainnya bertukar pandang dengan bingung. Mereka jelas telah melihat orang ini terluka parah sebelumnya. Ia telah bertarung dengan Tian Yuxiao selama puluhan ronde, membuat Tian Yuxiao lumpuh total. Ji Sixuan juga telah menghabiskan banyak energi. Bosnya, yang geram dengan ketidakmampuannya, segera menggantikannya. Biasanya, mereka yang bekerja untuk dewa tewas dalam pertempuran atau ditinggalkan, nasib mereka telah ditentukan. Ditinggalkan, mereka tak berguna lagi. Jika kau keluar, kau pasti akan mengungkap lokasi dewa dan rahasia lainnya. Karena itu, mereka bertekad untuk membungkammu. Kelompok ini, bersama beberapa serapim tingkat abadi, mengejar Ji Sixuan sekuat tenaga, namun mereka gagal menangkapnya. Tangkap dia. Orang itu tahu terlalu banyak. Kita harus menemukannya hidup atau mati, bahkan sampai ke ujung bumi.
Seorang pria bertopeng berseru dengan serius. Semua orang menangkupkan tangan mereka dengan hormat, ya. Orang-orang yang ditinggalkan tak pernah pantas dikasihani. Ini, faktanya, merupakan perwujudan hubungan antara Ji Sixuan dan Gu Chen. Tim Gu Chen, para bawahannya, adalah ciptaannya sendiri, dan mereka sangat setia kepadanya. Pihak Ji Sixuan seluruhnya terdiri dari personel yang sudah ada sebelumnya, tidak ada hubungannya dengan Ji Sixuan, yang ditunjuk semata-mata oleh atasan. Oleh karena itu, orang-orang ini jelas tidak efisien dalam melakukan sesuatu sesuka hati mereka. Lagi pula, jika terjadi kesalahan, bukan mereka yang disalahkan, melainkan Ji Sixuan. Mungkin inilah sebabnya ia berulang kali gagal mengalahkan Gu Chen. Gu Chen memiliki pesona pribadi yang kuat, dan semua orang rela melekatkan diri padanya. Ji Sixuan tidak memilikinya. Ia sepenuhnya bergantung pada bos besar untuk mengalokasikan kekuasaan kepadanya. Orang-orang ini seringkali tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan ketika terjadi kesalahan, ia yang akan menanggung semua kesalahannya. Bersambung.